Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Putri Chandrawati diancam pasal hukuman mati. Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia terjerat pasal 340 dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal yang disangkakan pasal 340 subsidiar 38 jungto pasal 55 jungto pasal 56 KUHP. Ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi di Gedung Bareskrim Polri Jumat 19 Agustus. Dengan dijerat pasal 340 subsidiar 38 jungto pasal 55 jungto pasal 56 KUHP seperti suaminya, Putri Chandrawati juga terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Diketahui tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka, ujar Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Gedung Bareskrim Polri Jumat 19 Agustus. Namun Putri belum ditangkap, ia masih berada di dalam kediamannya. Hal itu karena Putri sedang istirahat di rumah karena sakit. Saat ini Ibu PC sedang berada di dalam kediamannya, belum ditangkap. Kata Komjen Agung, ia juga menjelaskan penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati usai pihaknya melakukan pemeriksaan secara mendalam. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara scientific crime investigation terhadap Putri Chandrawati. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan mendalam termasuk scientific crime investigation, begitu ungkapnya. Penetapan Putri Chandrawati berlangsung usai beberapa waktu Irjen Pol Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Bareskrim Polri Jumat 19 Agustus. Menko Polhukam Mahfud MD hanya menanggapi singkat terkait penetapan tersangka pada Putri ini. Menurut Mahfud, keputusan penetapan tersangka pada Putri ini semuanya terserah polisi saja. Kemudian Mahfud pun enggan berkomentar lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J ini. Ya, terserah polisi sajalah, kata Mahfud dilansir dari Kompas Jumat 19 Agustus. Diketahui Putri Chandrawati dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 jungto, pasal 5556 KUHP. Pasal 340 berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyatakan bahwa Putri Chandrawati ditetapkan berdasarkan dua alat bukti, yakni bukti elektronik berupa CCTV di Saguling dan di dekat TKP, penembakan di Duren 3, serta bukti lain berupa keterangan saksi. Berdasarkan dua alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP. Fahmi Alamsyah diduga terlibat skenario Ferdy Sambo. Pengamat hukum Refli Harun mengatakan, apakah tidak mikir? Kok bisa ya? Penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mengaku dihubungi oleh Ferdy Sambo 2 hari setelah kasus penembakan terhadap Brigadir J. Ferdy Sambo menghubungi Fahmi Alamsyah lantaran ada media yang sudah melontarkan pertanyaan kepada Kabid Propam Jambi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Meskipun demikian, Fahmi Alamsyah mengaku percaya dengan pernyataan dari Ferdy Sambo lantaran keduanya diketahui cukup dekat. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun juga turut menanggapi hal tersebut. Kalau ada orang yang menceritakan walaupun itu teman dekat tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seperti cerita inilah, apakah kita nggak mikir kok bisa ya? Kata Refli dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat melalui kanal YouTube Refli Harun. Menurutnya, meskipun ada hubungan pertemanan, namun perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. Refli Harun mengatakan bahwa hal seperti itu akan berdampak bagi orang-orang yang berprofesi di bidang serupa. Seolah-olah yang namanya humas atau komunikasi publik itu kerjaannya adalah menutupi yang salah. Sebagaimana diketahui, humas memiliki peran dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi secara jelas dan benar kepada publik.
Refli Harun juga menegaskan agar tidak asal percaya dengan sebuah informasi kriminal karena hal tersebut bisa jadi menjadikan kesempatan oleh yang bersangkutan untuk mempermainkan. Jadi kalau ada cerita tentang pembunuhan kita jangan percaya, sebaliknya kita tidak percaya sampai kemudian terungkap kasus itu benar. Kalau kita sudah percaya duluan, wah gawat, kita bisa dipermainkan orang sebagai seorang komunikator, kata Refli. Menurutnya dalam kondisi normal, Ferdy Sambo mungkin tidak akan berbohong sebagai seorang teman. Namun hal itu mungkin saja dilakukan saat dirinya sedang terdesak. Hal tersebut jelas membuat asumsi baru di tengah masyarakat yang menduga adanya keterlibatan antara Fahmi Alamsyah dengan skenario yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Di tengah penyelidikan kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah justru memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri. Keputusannya itu membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan terlibatnya Fahmi Alamsyah dalam kasus Brigadir J. Adanya drama sarung tangan Ferdy Sambo dalam skenario pembunuhan Joshua. Fakta baru juga terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo ternyata telah menyiapkan sarung tangan sebelum peristiwa berdarah itu. Sarung tangan tersebut dipakai Ferdy Sambo untuk memegang tangan Joshua kemudian menembakkan senjata ke dinding. Dilansir melalui Detik News, berdasarkan informasi yang didapatkan, pada awalnya pemufakatan jahat untuk membunuh Joshua ini terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Sangguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Ferdy Sambo yang awalnya berada di Mabes Polri datang lebih dulu bersama sejumlah ajudan. Kemudian datanglah rombongan dari Magelang yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Brigadir Nofriansyah Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan juga Susi. Ferdy langsung menemui istrinya untuk mengkonfirmasi mengenai peristiwa yang disebut sebagai kejadian pelecehan. Diduga Ferdy mendapatkan informasi awal dari Kuat pada malam sebelumnya. Ferdy Sambo kemudian memanggil Ricky untuk datang ke lantai 3 rumah Saguling dan menyampaikan jika Putri mengalami pelecehan oleh Joshua. Sambo meminta kesediaan Ricky untuk membunuh Joshua namun menolak. Kemudian Ferdy meminta Ricky memanggil Richard Eliezer dan langsung mengatakan bahwa Richard harus menembak Joshua begitu diperintahkan karena Joshua telah melecehkan Putri. Ricky diminta mengambil pistol HS yang biasa dibawa oleh Joshua. Pistol itu ada di salah satu mobil yang terparkir di garasi. Ferdy meminta magasin pistol HS itu diisi penuh. Setelah magasin terisi, pistol itu dibawa oleh Ferdy Sambo. Setelah rencana dibuat, rombongan Putri Chandrawati yang disertai Ricky, Kuat dan Joshua lalu bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas Ferdy Sambo yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Tak lama kemudian Ferdy Sambo bersama rombongan yang membawanya dari Mabes Polri bergerak menuju rumah dinas. Sebelum memasuki rumah dinas, Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan berwarna gelap, bersarung tangan dan membawa pistol HS9. Ferdy Sambo mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Salah seorang saksi yang saat itu berada tidak jauh dari rumah melihat pistol tersebut sempat terjatuh lalu dipungut oleh Ferdy. Sambo juga tak menyadari aksinya memungut kembali pistol yang jatuh itu dilihat oleh seorang saksi. Berlanjut ke dalam rumah dinas, di ruang tengah itu awalnya ada Ferdy Sambo, Richard, Ricky dan Kuat. Putri ada di dalam kamar depan tangga, sementara Joshua ada di ruangan lain. Ferdy lalu meminta Joshua dipanggil. Joshua diminta duduk. Ferdy kemudian memanggil Richard yang sedang berada di lantai atas. Begitu tiba di ruang tengah, Richard diminta untuk menembak Joshua. Sempat ragu, setelah diteriaki setidaknya 3 kali, Richard akhirnya menembak Joshua. Usai insiden berdarah, Sambo kemudian memegangkan pistol HS9 ke tangan Joshua. Dari posisi itu, Ferdy menembak ke dinding agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Mengenai kejadian itu telah diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.